mengundi kepada istri-istrinya siapa ya. Jadi pakai Quran. Ya, Quran itu bahasa kita itu diceritakan oleh Aisyah sendiri. Suatu saat Nabi akan melakukan perjalanan untuk satu ekspedisi gitu ya. Nah, saya tidak tahu. Nah, ternyata itu ada Quran. Dan yang harus mendampingi adalah saya. Maka saya mempersiapkan diri untuk mengikuti perjalanan itu. Nah, karena perjalanan ini terjadi pada setelah turunnya ayat hijab. Jadi begini, hijab itu jadi siapapun juga itu tidak boleh berbicara dengan keluarga Nabi itu kecuali di balik tirai. Jadi bicara langsung ini tidak di balik tirai. Jadi itu ayat hijab itu. Jadi biasanya kalau kemudian ada istri beliau yang mendampingi beliau perjalanan beliau, biasanya itu dia ikut bersama-sama ibu yang lain yang menyertai, yang kemudian kalau dalam peperangan ada yang luka ya mengobati yang luka ya, lukanya di situ ya. Nah biasanya dia dinaikkan di dalam skedus. Skedus itu ada kayak tandu gitu ya Pak ya, kayak tandu yang kemudian dinaikkan di atas unta. Jadi dinaikkan di atas unta gitu ya, ada kayunya gitu dinaikkan. Unta itu kan punya puluh, ada satu, puluhnya ada dua. Yang puluhnya dua itu biasanya enak itu, skedusnya diletakkan itu ada di tempat ya. Nah Aisyah ini kan dulu kami sampaikan orangnya kan langsing kecil gitu ya, mana jadi tidak berat gitu ya. Tapi ketika orang angkat skedulnya itu ya biasa tidak terlalu berat gitu ya. Tidak berat. Nah, ceritanya kemudian perjalanan itu, dan ternyata Aisyah ini juga sebagaimana wanita-wanita yang lain itu juga waktu itu ya biasa berhias. Wanita kan keluar itu bagaimanapun juga. Dan salah satunya adalah beliau membawa marjan. Kalau marjan yang diberikan oleh Rasulullah. Nah setelah sampai di perjalanan ketika pulang, nah ini ini dalam perjalanan pulang, ketika pasukan kaum muslimin sudah dekat di Madinah, ya, nampaknya Aisyah ini model kepada yang menuntut kotanya itu. Biasanya karena sudah turun ayat hijab, mereka tidak bertekuk tidak kemudian ngajak ngobrol enggak. Jadi menjaga diri. Ya. Jadi nampaknya model karena ada keperluan lah gitu ya, ada keperluan yang mungkin mau keperluan kecil gitu ya. Maka kemudian biasanya kalau ada kan onta itu kemudian ditarik begitu, dia sudah turun maka diturunkan gitu. Ya. Nah, kemudian Aisyah itu di waktu malam ya diturunkan gitu. Saya kira menyingkir dulu untuk keperluannya. Nah ketika itu sudah rampung itu, ketika kita akan balik, maka ketika dia akan sampai ke tempatnya, dia meraba kalungnya tadi. Maka kemudian dia berusaha menyusul tempatnya tadi, dan ketika sudah menemukan kalungnya kembali ke tempat itu, nampaknya dikiranya yang mengangkat skedul tadi
Aisyah sudah di dalam, sehingga diangkat gitu saja dan dinaikkan ke atas unta. Dan kemudian berangkat. Kalau sudah namanya pasukan kan sudah mau berangkat ya berangkat kan gitu kan. Nah, ketika balik sudah tidak ada. Nah, ya sudah karena wanita tetap mau menyusul juga tidak mungkin, maka dia kemudian itu. Dan terkantuk-kantuk itu sampai kemudian apa namanya karena mengira Aisyah karena tubuhnya Aisyah ini kecil dan ringan, mereka terus melanjutkan perjalanan pulang ke Madinah dan meninggalkan Aisyah di daerah namanya Baidah, daerah Baidah. Jadi pada saatnya dia sudah menemukan kalungnya, sudah bersama orang kira-kira gitu ya. Maka kemudian beliau duduk di situ dan menunggu kalau nanti ada pasukan yang menyisir, ya kan ada kan yang ada pasukan apa namanya Pak itu ya, sabu bersih gitu ya. Nah tuh, nah karena ditinggal rombongan terpaksa dia menunggu di tempat itu sendirian sampai terkantuk-kantuk gitu ya. Nah kebetulan adalah seorang laki-laki namanya Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami. Memang ini masih muda ya, yang ditugaskan untuk menjadi penyapu bersih ya, itu ya. Nah ini pernah melihat deki Aisyah itu kan ini ketika belum turun hijab itu pernah melihat, begitu lihat legernya itu maka dia mengucapkan tajik Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan masih ada piantun yang terkantuk-kantuk itu dan Aisyah pun kemudian terbangun. Nah, kemudian apa? Ontanya itu diminta karena satu-satunya kendaraan kota itu kan yang dinaiki itu. Maka dia kemudian nyuruh untuk duduk, kemudian di onta itu kalau sudah kakinya yang depan jengkeng ini turun itu maka biasanya kan terus diinjak supaya tidak bisa dinaiki kan, tidak terus naik ya. Diinjak itu maka naiklah Aisyah karena tidak ada yang lain lagi itu naik ini namanya dalam bahasa agama namanya kitab. Jadi memberikan fasilitas kepada orang yang dihormati. Dan itu yang namanya apa Al-Mu'attal itu, Sofyan bin Mu'attal itu sampai dan begitu naik kemudian dituntut ya nggak ngomong-ngomong itu tidak berat kan gitu ya. Enggak. Nanti Anda akan menemukan itu di dalam tidak itu ya, dan mereka sudah diberikan. Kemudian sampai kemudian Rasul saja Rasulullah waktu itu satunya ternyata keluarga Anda itu yang keluarga itu ini hanya kabar bohong yang dibuat-buat oleh mereka yang tidak kenal. Itu sampai segitunya. Maka barulah kemudian turunlah pembelaan Allah itu yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nur itu ayatnya 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong. Musbahun minkum, itu adalah dari golongan kamu. Lah yang itu tadi kan dia pasukan Islam ya, tapi hanya lihat karena lihat ketibang-ketibang wong kabeh gitu ya. Tajabuhu sarrallakum. Janganlah kamu mengira berita itu jelek bagi kamu. Artinya kalau orang mau mengambil hikmah berat apapun politik,
itu pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Jangan kamu mengira berita itu jelek bagi kamu, bahkan itu adalah baik bagi kamu. Wa khairul lakum likulli imri'in minhum ma tasaba minal ithmi. Tiap-tiap orang dari mereka itu membawa dosa sendiri-sendiri. Ya, ada bagian dosanya ya. Ini yang namanya. Oleh karena itu maka para jemaah, kalau kita di jamaah kita ini, ya kita jaga betul itu. Jangan sampai ketika hanya sekedar itu kita kemudian berpikir yang lebih jauh. Kita kemudian tidak usah diopeni yang begitu hati-hati. Karena apa? Masing-masing itu akan ada bagiannya sendiri. Nah, yang hebat ini tadi tawar lagi dari Ibrahim atau bisa adalah orang yang paling berilmu dan paling